Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah anak-anak, karena situasi negara, bahkan di dunia saat ini, sedang dilanda virus COVID-19. Untuk itu, Bu Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman semuanya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang elemen dasar gerak tari. Nah, adakah di antara kalian yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan, Desta. Ruang, waktu, dan tenaga itu saling berkaitan, Bu. Ya, ruang, waktu, dan tenaga atau unsur-unsur dari tari itu saling berkaitan. Ini kita akan masuk kepada bagaimana kalian dapat membedakan gerak tari berdasarkan unsur-unsurnya. Selanjutnya, materi kita minggu ini adalah gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah kalian menyaksikan video gerak tari, maka kalian diharapkan dapat menunjukkan gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Selanjutnya, kalian harus mampu melakukan gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Kalian mengamati video yang akan Bu Guru tayangkan ini. Selamat menyaksikan. Ya, silakan dicatat sesuai pengamatan kalian. Ya, nah itu tayangan video. Sekarang apa saja yang kamu amati pada video tersebut? Kira-kira apa yang kalian amati tadi? Berbagai macam gerak, Bu. Ada gerak cepat dan ada gerak lambat. Iya, ada gerak, ada juga gerak di tempat, dan ada gerak berpindah tempat. Nah, betul. Sekarang kita akan mendiskusikan gerak yang sudah kalian amati pada tayangan video tadi. Nah, silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat minggu lalu. Nah, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bu Guru kirim ke WA Group. Carilah informasi dan kumpulkan data yang berkaitan dengan gerak-gerak tersebut. Nah, setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Adakah yang ingin bertanya tentang tugas yang sudah Bu Guru kasih hari ini? Apakah ini akan dipresentasikan, Bu? Ya, nanti setelah kalian berdiskusi, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Terus diskusi, Bu Guru akan memperhatikan keaktifan kalian dalam berdiskusi bersama teman-teman di kelompok. Nah, di sana Bu Guru akan mengambil nilai keaktifan kalian. Jika sudah selesai, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ferdinand, sebutkan kamu kelompok berapa, terdiri dari siapa, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Ya.
di kelompok 1. Nama kelompoknya Ferdinand, Kanaya, dan Naya, Ferdinand, dan Revani ya. Terus saya kelompok saya gerak 1 termasuk gerak karena gerak dari tari tersebut membutuhkan ruang yang luas. Gerak Oke. kedua termasuk gerak selanjutnya. ruang atau volume kecil karena gerak tersebut tidak terlalu membutuhkan ruang yang luas. Gerakan yang ketiga termasuk gerak ruang atau volume lebar karena geraknya yang berpindah tempat membutuhkan ruang yang lebar. Gerak yang keempat termasuk gerak lambat karena gerakannya yang sedikit lambat. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Kira-kira adakah di antara kelompok lain yang ingin menanyakan atau berbeda pendapatnya dengan kelompok 1? Silakan. Desta, silakan. Ini dari kelompok 3 beranggotakan Tias dan juga Laluna ingin sampaikan info tambahan menurut pendapat saya. Ya. Pada gerakan keempat itu menurut saya merupakan gerak cepat di tempat. Ya, seperti yang sudah terlihat pada video, di situ tampak 2 orang tersebut tidak berpindah tempat dan hanya di tempat saja ya. Berarti gerak 4 ini termasuk gerak yang ruang sempit karena gerakannya dilakukan di tempat. Sedangkan pada video gerak 4 dikatakan gerak tersebut cepat karena terlihat bahwa 2 orang tersebut melakukan gerak tepuk dada cukup cepat. Jadi karena gerak tersebut cepat, maka butuh waktu yang singkat ya. Jadi bahwa ada penambahan bahwa menurut kelompok Desta, gerak keempat itu merupakan gerak di tempat, berarti unsurnya adalah unsur gerak sempit atau ruang sempit. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita minggu lalu bahwa ruang terbagi 2, ada ruang luas dan ada ruang sempit. Selanjutnya, masih adakah yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Ada? Jika tidak ada, sekarang kita lanjutkan kepada kelompok 2 yang akan disampaikan oleh Afreja. Kasih kesempatan untuk kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya Desta dari kelompok 3 beranggotakan Tias dan juga Laluna ingin menyampaikan presentasi dan hasil diskusi kelompok saya. Menurut saya bisa ditambahkan pula untuk gerak 1 di situ bisa digarisbawahi kalimat butuh ruang luas atau lebar. Nah, di sini saya ingin jelaskan maksud dari kata lebar pada gerak 1. Pada gerak 1 disebut butuh ruang lebar karena di video terlihat tangan direntangkan. Dan video kedua itu termasuk ruang atau volume kecil. Kenapa? Karena pada video Nopal, dibut dulu Nopal. bahwa gerakan tangan yang dilakukan dekat dengan tubuh jangkauan gerakan sempit. Itu merupakan gerak cepat dan Nopal, dimut dulu Nopal. karena tampak pada video yang tadi sudah ditayangkan bahwa di video tersebut terlihat 2 orang yang berputar dengan cepat. Ya, berarti jika gerakan tersebut cepat, maka waktu yang dibutuhkan singkat dan butuh ruang yang cukup luas untuk berpindah tempat. Gerak 4 menurut saya merupakan gerak cepat di tempat. Ya, seperti yang sudah terlihat pada video, di situ tampak 2 orang tersebut tidak berpindah tempat dan hanya di tempat saja ya. Berarti gerak 4 ini termasuk gerak dengan ruang sempit karena gerakannya dilakukan di tempat. Sedangkan pada video gerak 4 dikatakan gerak tersebut cepat karena terlihat bahwa 2 orang tersebut melakukan gerak tepuk dada cukup cepat. Jadi karena gerak tersebut cepat, maka butuh waktu yang singkat. Lalu untuk gerak kelima dapat kita katakan itu adalah gerak lambat berpindah tempat. Kenapa? Saya jelaskan ya, dikatakan lambat karena pada video jelas memperlihatkan gerakan berpindah tempatnya lambat. Jadi butuh waktu yang cukup lama atau panjang. Sedangkan di situ terlihat berpindah tempat, maka butuh ruang yang luas juga ya. Gerakan ke-6 termasuk gerak lambat di tempat. Jadi untuk gerakannya yang lambat butuh waktu yang cukup lama atau panjang. Sedangkan di situ terlihat penari tidak berpindah tempat. Berarti pada gerak 6 termasuk gerak dengan ruang sempit karena gerakannya dilakukan di tempat.
marilah kita mengevaluasi hasil diskusi kita tentang gerak tari yang sudah kita diskusikan hari ini. Nah, untuk itu Bu Guru akan membuka PPT yang sudah Bu Guru siapkan. Ya, oke. Sekarang kita lihat LKPD yang sudah kamu kerjakan. Mari kita cek apakah hasil yang sudah kamu sampaikan, yang sudah kamu presentasikan dari hasil diskusi, jika ada yang kurang lengkap, silakan dilengkapi, dan jika ada yang masih salah, silakan dibetulkan. Gerak satu yang kamu amati pada video tadi itu merupakan gerak lebar, ya. Jadi gerak tersebut termasuk kepada unsur gerak berdasarkan ruang, karena gerak tersebut membutuhkan ruang yang luas. Tadi Desta lebih menjelaskan bahwa membutuhkan ruang yang luas karena tangannya yang direntangkan. Ya. Selanjutnya, gerak volume kecil termasuk kepada unsur gerak berdasarkan ruang karena gerakan tangan yang dilakukan dekat dengan tubuh jangkauan gerak sempit. Ya, jadi karena geraknya itu dikatakan gerak sempit karena jangkauannya itu sempit. Jadi geraknya itu masih dekat dengan tubuh. Tangannya itu masih dekat dengan tubuh sehingga dia disebut gerak sempit. Selanjutnya, silakan baca Afreja. Gerak volume lebar termasuk kepada unsur gerak berdasarkan ruang karena gerak penari berpindah tempat membutuhkan ruang yang luas. Anak, sekarang kita akan berlatih gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Mari sama-sama kita berdiri. Kalian bisa memperhatikan Bu Guru, kita berdiri, kita melakukan gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gerak pertama. Ayo silakan berdiri, Nak. Gerak pertama, Bu Guru akan memperagakan gerak. Nah, ini merupakan gerak yang membutuhkan ruang. 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ruangnya. Kelihatan ya, Nak, ruangnya. Berikutnya ruang sempit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya berputar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang gerak cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo diulangi. Sekarang kalian bisa latihan di rumah. Kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan, Nak. Gerak tenaga terlihat dari energi atau tenaga yang dikeluarkan penari. Ayo, Nak. Siapa lagi yang dapat? Berdasarkan video yang sudah kita semua amati, Ya. kita dapat kesimpulan bahwa 3 unsur gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, ketiganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Karena bisa dilihat tadi ada sebagian besar gerakan pada video memperlihatkan ruang, waktu, dan tenaganya keluar semua. Jadi di situ tampak sangat jelas jika ketiganya berkaitan. Dan untuk tenaga sendiri, Bu, tadi saya sangat merasakan kekuatan dan kelemahan pada masing-masing gerakan. Akan lebih terasa unsur gerak itu apabila kita sudah berlatih dan melakukannya. Akan terasa. Nah, itu materi pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Akan masuk kepada bagaimana kalian memperagakan gerak tari tersebut dan bagaimana kalian bisa, ya. Jadi setelah kalian menampilkan, maka kalian akan bisa mengkomunikasikan, ya ini loh gerak yang saya
maksudkan. Kita tutup dengan berdoa. Untuk itu, Bu Guru minta Desta memimpin teman-teman untuk berdoa. Pada Desta, Bu Guru persilakan. Ya. Baiklah teman-teman semuanya, karena pembelajaran ini telah selesai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk orang banyak, khususnya diri kita sendiri. Ya, dan jangan lupa juga kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Terakhir dari Bu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi